Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di perumahan Sudirman Tigaraksa, Kabupaten Tangerang terbakar. Sejumlah pemilik rumah histeris bahkan hingga pingsan. Sejumlah warga histeris menyaksikan rumah mereka di perumahan Sudirman, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes dilalap api. Warga pun panik berupaya memadamkan api bersama petugas. Seorang warga pingsan di lokasi. Api pertama kali terlihat dari rumah pemilik warung hingga menyabar dua rumah di sampingnya. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Konslet kan gitu, konslet listrik gitu yang terjadinya. Gitu. Berapa unit, Pak? Kejadian ada mobil. Oh, enggak ininya. Rumah ada tiga unit rumah yang terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran bisa memadamkan api 2 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tembakan mewarnai penangkapan pelaku begal sadis saat hendak kabur dari kejaran petugas. Sebelumnya, pelaku beraksi merampas motor dan handphone seorang siswa SMP hingga korban terluka. Pelaku begal berinisial ID terkapar usai dilumpuhkan tim gagak hitam Polres Padang Pariaman lantaran mencoba kabur saat penangkapan. Pelaku dikenal sadis dalam setiap aksinya dan lama menjadi buruan polisi. Usai dilumpuhkan, pelaku langsung digelandang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk mendapat perawatan medis. Dalam aksi terakhir, pelaku membegal seorang siswi SMP di daerah Batang Anai, Kabupaten Pariaman. Korban mengalami luka akibat senjata tajam dan dirampas motor serta handphonenya. Dari tangan pelaku disita barang bukti senjata tajam dan motor hasil pembegalan. Tersangka berniat membunuh korban, namun alhamdulillah korban masih selamat. Dan tersangka berhasil kita amankan. Tadi sempat kabur ya, Dan? Handphone, pisau kita amankan karena kita pengembangan untuk mencari BB. Tadi sempat kabur juga, Dan? Ya, tadi tersangka sempat kabur, namun kita lakukan tindakan tegas yang terukur. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sepasang suami istri nyaris tewas diamuk massa setelah kepergok mencuri uang di warung makan. Warga yang emosi mengepung dan berupaya menghakimi pasangan suami istri ini. Ratusan warga yang emosi mengepung dan berupaya menghakimi 2 pelaku pencurian yang tertangkap tangan beraksi di salah satu warung di kawasan Desa Durung Beduk Candi, Sidoarjo. Kedua pelaku pasangan suami istri OS 33 tahun dan WS 29 tahun kedapatan pemilik warung saat akan mengambil sejumlah uang di kotak penjualan di dalam toko. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku dari kerumunan warga yang marah. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhannya membayar hutang. Ya nggak mikir panjang lah gimana ya, wis langsung aja gitu tadi. Jadi kepepet ya. Uangnya untuk apa sih, Mbak, sebenarnya? Mau buat bayar bank, Pak. Buat bayar bank, utang. Iya. Beduk telah mengamankan sepasang pencuri di toko snack. Kemudian segera kami laksanakan penjemputan agar tidak dimasa. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut kedua pelaku, pasangan suami istri ini diamankan dan ditahan di Polsek Candi, Sidoarjo. Polisi menduga kedua pelaku sudah kerap melakukan aksi pencuriannya di sekitar lokasi kejadian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kamar losmen. Diduga korban dibunuh. Saksi sempat mendengar suara ribut sebelum korban ditemukan tewas.
Warga Kecamatan Nanggapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita tewas mengenaskan. Korban ditemukan bersimbah darah di lantai bawah di salah satu losmen. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban termasuk mengumpulkan barang bukti dan para saksi. Diduga jasad wanita ini korban pembunuhan. Ini diperkuat dari keterangan sejumlah saksi yang sempat mendengar suara keributan sebelum korban ditemukan tewas. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus dugaan pembunuhan ini masih dalam penyelidikan Polres Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak 5 mobil lain yang diparkir di pinggir jalan. Mobil juga menabrak seorang petugas parkir hingga mengalami patah tulang. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan di kawasan Balai Kota Lama, Jalan M. Yamin, Kota Padang. Sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita menabrak 5 mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Menurut saksi, mobil melaju kencang menuju Pasar Raya Padang, namun tiba-tiba oleng dan menabrak 5 kendaraan. Selain itu, mobil juga menabrak seorang petugas parkir hingga mengalami patah tulang dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Ada bapak-bapak dari lampu merah lihat orang berapa setir, cuma kecepatan tinggi, parah kali kan tukang parkir. Sadar diri sekarang di rumah sakit. Wanita pengemudi mobil pelaku tabrakan diperiksa polisi. Sementara 6 mobil yang ringsek dievakuasi petugas ke Laka Lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, sebuah taksi online terjun ke Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Saat dievakuasi, mobil didapati kosong. 3 penumpangnya tidak ditemukan. Polisi masih memeriksa pengemudi mobil yang diduga mabuk minuman keras saat kejadian. Menggunakan kren, tim SAR mengevakuasi mobil taksi online yang terjun ke Sungai Mahakam di area Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah berhasil dievakuasi, mobil didapati dalam kondisi kosong, 3 penumpangnya tidak ditemukan. Tim Inafis melakukan pemeriksaan di dalam mobil. Dari dalam mobil hanya ditemukan sejumlah uang tunai dan uang elektronik serta gitar. Informasi adanya 3 penumpang dalam mobil yang terjun ke Sungai Mahakam ini diketahui dari keterangan sang pengemudi taksi online yang selamat. Ada 4 orang. 4 orang. Satu selamat dan ya? Satu selamat. Berarti 3 masih belum dan? Masih 3 masih di Padang. Yang selamat sopirnya atau gimana, Pak? Nah, ini masih belum. Kami mendalami lagi pemeriksaan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kalau melihat kondisi mobil di dalam air, menurut tim SAR dan setelah kita naikkan sih, kayaknya mustahil, ya kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Pengemudi taksi online masih diperiksa polisi, diduga pengemudi tengah mabuk saat memberikan keterangan awal usai kecelakaan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan dan Beni Prasetyo, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas mendadak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga tak berani menolong karena khawatir korban tewas akibat COVID-19. Seorang pengendara motor ditemukan tewas mendadak di dekat motornya di Jalan Farudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga tak berani menolong karena khawatir korban meninggal akibat terpapar corona. Di lokasi didapati 2 karung berisi pakaian diduga milik korban. Polisi dan tim medis yang datang memeriksa jasad korban, namun belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Tahu jatuh. Tiba-tiba jatuh? Itu dia siapa? Orang-orang yang ngangkat, supir taksi juga ngangkat. Udah, ditaruh di situ, udah. Terus ada anak muda yang periksa handphonenya sama KTP-nya. Terus handphonenya udah dipegang sama Pak Polisi.
Jasad pengendara motor ini dibawa ke RSCM Jakarta, sementara sepeda motor dan barang milik korban diamankan ke Polsek Tanah Abang. Dari Jakarta, Roni Sanjaya melaporkan. Dituduh berselingkuh, seorang ibu rumah tangga di Palembang dianiaya dengan besi oleh suaminya hingga nyaris buta. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.